teman-teman, hai semua sobat-sobat Masdo Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Ntar ya aku setting kamera ya. Udah boleh lah ya kali ya. Oke teman-teman Masdo, maaf ya tadi ada gangguan sedikit. Oke, kita akan lanjut pembacaan. Kita general reading dulu deh, jangan zodiak ya, coba general ya. Kemarin ada yang komen atas masukannya, terima kasih banyak ya Mas. Masukannya dia bilang, Mas coba di reading dulu baru angkat judul ya. Bener juga sih ya, kadang kita angkat judul ini pembacanya bisa beda gitu ya. Oke, thank you banget yang atas request itu, thank you. Mungkin kali ini kita akan lanjut ke general reading dulu ya. Mas Do tuh ingin lihat ada apa sih di September ini. Ini bisa bentuk semua zodiak ya, karena kita baca umum dulu, nanti baru kita pecah zodiaknya. Nah, ada apa di September ini? Ini bisa vice versa teman-teman, bisa bolak-balik nih kita baca, ternyata untuk kamu bisa untuk si dia gitu. Bisa maju mundur dan bisa udah terjadi dan bisa belum gitu ya. Oke, ini ada kartu tarotnya, Mas Do shuffle dulu. Teman-teman yang baru bergabung, Mas Do ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan selalu berbahagia ya di hari yang cerah ini, di hari libur ini ya. Ini kita lagi weekend ya, hari Sabtu nih Mas Do rekaman. September 2022 ya teman-teman, ingat ya, lihat tahunnya ya, nanti komen rupanya ada 2023 lagi nanti. Oke, kita lanjut dulu. Kartu yang pertama dulu deh. Di sini ada gambaran Two of Pentacle ya. Aku taruh dulu ya. Kelihatan ya? Teman-teman mungkin sebelum mulai jangan lupa ya untuk like dan di-subscribe ya. Jangan lupa di-share atau yang mau ada request yang monggo silakan dari komen atau ada masukan tuh thank you banget ya udah memberikan masukan. Oke, di September ini ada apa sih? Yang pertama keluar dua pentacle atau dua koin. Di sini teman-teman kalau aku lihat ada gambaran adaptasi, oke? Kalau di September ini aku melihat kamu itu diminta untuk beradaptasi. Maksudnya apa, Mas? Ya gini teman-teman. Ya terkadang apa yang kita inginkan itu tidak selalu tercapai gitu ya. Jadi apa sih harus kita lakukan? Ya itu tadi adaptasi teman-teman ya. Contoh nih misalnya kamu masuk di lingkungan kerja baru nih ya. Ternyata kamu nggak diterima di lingkungan kerja itu. Apakah kamu akan kayak gitu-gitu aja? Kan nggak mungkin. Berarti apa? Harus kita yang adaptasi. Nggak bisa kita menyuruh orang, loh kamu harus ngikut aku kayak gini. Nggak bisa teman-teman ya. Kalau kita yang baru masuk di lingkungan itu atau kita yang baru pindah gitu, jadi kita nggak bisa meminta orang untuk mengikuti kehendak kita ya. Terkadang kita yang harus mencoba mengikuti lingkungan sekitar ya, adaptasi. Nah ini juga untuk survive ya, di September nih aku lihat kamu diminta untuk adaptasi. Maksudnya apa? Di sini mungkin teman-teman yang apa ya, yang belum full ya atau yang belum maksimal ya usahanya, ini diminta untuk beradaptasi lagi. Contoh mungkin kalau di masalah bisnis ya, sekarang lagi ngetren apa sih? Misalnya COVID ya, lagi ngetren mungkin ya masker ya. Kita harus beradaptasi jualan masker gitu. Atau mungkin yang punya usaha waktu COVID nggak boleh keluar ya. Kamu nggak mungkin kan jualan nggak ada orang. Jadi apa ya? Mungkin kamu jadi antar ya. Jadi bisa kamu antarkan. Nah, itulah namanya adaptasi ya. Yang pertama diminta untuk beradaptasi dan juga ada gambaran perubahan. Nah, di September ini teman-teman aku melihat akan ada perubahan yang sangat besar. Itulah makanya harus beradaptasi. Ya. Kalau ada perubahan ya, kalau ada suatu perubahan gitu, pastinya kita yang diminta untuk beradaptasi ya. Nah, jadi di sini mungkin bisa yang baru putus ya. Jadi ya beradaptasi, mungkin dulunya selalu berdua, sekarang jadi sendiri. Atau mungkin teman-teman yang jomblo udah dapat pasangan ya harus adaptasi juga. Karena kita nggak bisa nih, dulunya sendiri kita waktunya banyak, sekarang udah punya pasangan ya kita juga harus bisa beradaptasi untuk memberikan waktu untuk pasangan kita. Jadi nggak bisa egois gitu loh. Nah, itu ada perubahan. Nah, dan juga aku lihat di sini kalau Two Pentacle adalah multitasking ya. Kamu diminta untuk bermultitasking. Maksudnya apa teman-teman? Di zaman yang serba modern ini, kita bersaing dengan banyak orang. Dengan orang hebat-hebat semua. Jadi kalau skill kita nggak nambah, kitanya nggak upgrade, kitanya nggak ikut berubah, nggak multitasking, kita bisa ketinggalan gitu loh. Ya. Jadi intinya di sini kamu diminta untuk usaha lebih keras. Ini kartu yang pertama ya. Ini aku shuffle lagi. Ada apa sih di September? Kartu kedua. Yuk kita lihat ya. Jatuh, sorry. Nah, berikutnya ada gambaran Six of Pentacle nih ya. Oh ya, koin ya. Six Pentacle atau 6 koin sini yang berikutnya adalah gambaran financial flow atau keuangan ya. 6 pentakelnya adalah gambaran alur atau arus keuanganmu. Nah, ini bergandengan dengan kartu pertama. Di September ini kamu diminta tadi beradaptasi dengan arus keuangan. Maksudnya apa? Mungkin di sini kita yang ada PPKM, yang ada apa segala macam ya, diminta untuk ya selain beradaptasi juga melihat keuangan kita ya. Nggak bisa ikut-ikutan teman. Wah, teman makannya di Starbucks misalnya, gajinya sekian, kita sekian. Beda gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti gaya, jadinya kita yang mati gitu ya kan. Karena uangnya nggak cukup atau keuangan kita jadi menurun gitu loh. Nah, jadi di sini kamu diminta untuk memperhatikan keuangan. Ayo nih teman-teman, di September ini jangan sampai boros ya. Harus melihat keuangan ya, jangan terlalu mengikuti nafsu ya.
waduh aku pengen banget nih udah keluar iPhone baru ya, apalagi sekarang udah keluar iPhone 14 ya. Nah, jangan terlalu ngikutin nafsu ya, dilihat-lihat dulu ya keuangan kamu ya, karena ada gambaran financial flow. Yang kedua ada gambaran charity nih, memberi ya. Jangan sampai lupa teman-teman, ingat eh, memberi itu nggak akan membuat kita miskin gitu teman-teman ya. Terkadang kita ini saking takutnya untuk memberi ya, kita tuh terlalu disimpan-simpan ya. Harta nggak dibawa mati teman-teman ya. Maksudnya bukan berarti aku mengajari kalian untuk bersedekah, enggak, tapi jangan lupa ya. Ingat hukum tabur tuai ya, makin banyak kamu memberikan yang akan banyak pula yang akan kembali kepadamu. Oke. Dan yang ketiga, Six Pentacle ini adalah apa? Adalah gambaran ini kebaikan ya. Di September ini akan ada banyak kebaikan-kebaikan. Kalau nggak ada kebaikan yang menghampiri kamu di September, ya kamu yang memberikan kebaikan ke orang ya. Kalau kamu nggak bisa apa ya, kalau nggak ada orang seperti itu, kamu yang menjadi seperti itu. Nggak ada yang mau memberikan kamu nih, ya kamu yang memberi orang gitu loh ya. Jadi nggak harus kita apa namanya menunggu dulu gitu ya, menjadi ada orang baik nih ya. Kalau nggak ada orang baik, kita aja jadi orang baik gitu ya. Itu maksudnya. Nah, kita akan lanjut kartu berikutnya, kartu ketiga. Di sini ada gambaran The Tower ya. Nah, The Tower di sini teman-teman ada gambaran chaos. Nah, di September ini juga aku lihat chaos nih ya. Mungkin kamu akan kelabakan ya. Apa sih bahasanya ya? Agak sedikit gelabakan ya. Karena di sini tadi yang kedua, kartu keduanya ada gambaran keuangan. Mungkin kamu di September ini karena keuangannya agak ada minus, ada yang mungkin menurun ya. Jadi kamu akan mengalami The Tower ya, agak sedikit mungkin kewalahan. Ya, itu tadi. Balik ke kartu pertama, adaptasi ya. Jadi di September ini mungkin keuangan kamu agak terguras ya, agak tergerus ya. Mungkin banyak-banyak aja nih pengeluaran, atau banyak aja nih yang pemasukan atau apa gitu. Pengeluaran yang tidak terduga gitu ya. The Tower ini ada chaos ya. Jadi di sini aku melihat akan ada kayak huru-hara lah gitu di bulan September ini ya. Dan juga The Tower ini gambaran kamu mulai mempertanyakan gitu loh. Mempertanyakan, maksudnya di sini mungkin kamu di September ini mungkin jadi ada ragu nih. Mungkin yang bekerja ya, apakah aku harus pindah kerja ya? Kalau yang udah punya pasangan, apakah aku salah pilih pasangan ya? Itu sebenarnya teman-teman karena huru-hara The Tower aja. Jadi jangan sampai nanti terikuti hawa nafsu, wah aku berhenti kerja aja deh. Berhenti nggak dapat kerja yang baru. Wah, lebih kacau ya kan? Nah, atau juga mungkin aku salah pilih suami, aku salah pilih istri nih, aku cari yang lain. Ternyata tidak seperti yang diharapkan gitu loh, malah makin hancur, makin bobrok gitu loh. Jadi The Tower ini hanya sesaat teman-teman, jangan sampai yang sesaat ini membuat kamu ya menjadi hancur gitu loh. Karena apa teman-teman, terkadang kita ya namanya manusia pasti dihantam dengan banyak masalah ya. Apalagi di rumah tangga, apalagi di pekerjaan. Jangan sampai nanti ya kena masalah sedikit, kamu kayak aduh aku nyerah aja deh, aku give up deh, aduh aku cari yang baru aja deh. Jangan sampai jadi seperti itu ya. Sepertinya di September ini agak ada beratnya, tapi kembali lagi kartu pertama, adaptasi teman-teman, itu sangat penting. Dan ingat, jangan terikuti amarah sesaat ya. Kita lanjut nih. Berikutnya ada kartu The Fool ya. The Fool ini awalan yang baru. Nah, The Fool ini selain awalan baru juga bisa gambaran kepercayaan. Nih percaya teman-teman. Ya percayalah, bisa percaya kepada takdir sama Tuhan tuh udah diatur sama yang di atas gitu. Jangan takut ya. Kadang kita nggak makan sehari atau nggak ada uang ini, aduh gimana ya besok gini. Jangan sampai kita mempertanyakan kebesaran Tuhan ya, dengan takut dengan rezeki gitu. Jangan sampai jadi takut dengan kayak gitu teman-teman. Nah, juga ini juga bisa ke pasangan nih. Tadi kan ada gambaran kulit dihantam dengan huru-hara ya. Tadi jadi kamu kalau kulit di Tower ini kan mempertanyakan kepercayaan. Larinya ke kartu yang keempat. Trust, percaya saja teman-teman ya. Karena kalau kita hanya dihantam sedikit masalah, kita udah cerai-berai gitu ya. Dihantam masalah kita berhenti kerja, ya bagaimana kita menghadapi masalah yang lebih besar kan gitu. Itu loh maksud tarot di sini. Maksudnya jangan menyerah teman-teman. Itulah seperti The Fool ya. Ya anggap bodoh aja gitu, anggap lalu aja, atau dibawa happy gitu loh. Jangan terlalu dijadikan beban ya. Nah, juga di sini The Fool ini ada gambaran open mind ya. Kamu diminta untuk berpikir terbuka. Ya, dengan permasalahan di September yang datang, dengan huru-hara yang datang ini, The Tower tadi ya, diminta untuk open minded gitu loh. Ya ini hidup gitu loh. Nggak selalu selamanya mulus ya, sama kayak di jalan, semulus-mulusnya jalan pasti ada lubang juga kan gitu ya. Pasti ada kerikil juga gitu. Nah, jadi teman-teman diminta untuk open minded. Mudah-mudahan ya, dengan yang terjadi di September ini, dengan yang sudah terjadi sama kamu, itu jadi pembelajaran ya. Kamu jadi lebih strong gitu ya, kamu jadi lebih kuat, dan kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Itu loh maksudnya. Oke, kita lanjut. Kartu buka berapa lagi nih guys? Sampai capek juga ya Mas Dot, kecepatan ya. Kalau kecepatan ngomong ya guys ya, komen aja di bawah gitu loh. Kita lanjut kartu yang kelima ya.
Berikutnya di sini kartu The World ya, dunia. Ya. Nah, berikutnya di September ini ada gambaran completion. Completion ini kayak apa ya? Utuh gitu loh. Ini teman-teman kalau kita rangkum semuanya, kita kan diminta beradaptasi dengan keuangan yang sangat tergerus, dengan huru-hara rumah tangga, huru-hara pekerjaan. Kamu diminta untuk percaya. Setelah kamu percaya sama Tuhan, setelah kamu percaya sama diri sendiri, jadilah the world. Apa itu? Completion ya. Selesai, finish gitu loh. Ya. Jadi maksudnya apa ya? Di sini September nih kita jalani aja, teman-teman. Karena mau kita mengeluh, mau kita kayak nyerah, Septembernya akan terus berjalan. Jadi maksudnya apa ya? Berserah dirilah gitulah teman-teman ya. Berserah diri dan lakukan yang terbaik ya. Lakukan yang terbaik. Nah, juga di The World ini juga ada gambaran option, pilihan. Ya, ini pilihannya kamu mau maju atau mau mundur. Kamu mau menyerah apa kamu mau terus bangkit gitu loh. Ini balik ke teman-teman ya. Jadi di pembacaan ini kita diminta kembali sih ke kamunya lagi gitu loh. Ya, dengan melihat hal ini atau kamu yang sudah mengalami gitu ya. Ini maunya kayak mana gitu loh. Mau nyerah kah? Mau lanjut kah? Contoh misalnya kamu yang diceraikan. Apakah kamu akan menyerah sampai situ? Atau apakah kamu akan bangkit untuk anak-anak? Ya kan? Kembalinya ke kamu gitu loh. Atau kamu yang diberhentikan secara sepihak dari pekerjaan atau dari perusahaan. Apakah kamu ingin menyerah? Karena kalau kamu menyerah ya keuangan kan nggak akan datang atau uang nggak akan datang sendirinya. Tentu harus kamu tetap berusaha. Itu tadi. Jadi ada pilihan di sini. Pilihan apa maksudnya? Itu tadi pilihannya ke kamu lagi. Mau apa nih? Apa yang harus dilakukan gitu loh. Jadi maksud taruh di sini langkahnya apa gitu ya. Apa sih yang mau dilakuin gitu kan. Jadi nggak bisa kita itu hanya sekedar ngomong, ah udah deh capek deh tidur aja. Ya itu nggak menyelesaikan masalah. Mungkin ya selesainya sesaat setelah kamu bangun tidur, masalah itu akan muncul lagi. Kamu akan kepikiran lagi gitu loh. Ya. Nih di September nih agak huru-hara ya aku lihat ya. Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Two of Cup ya. Two of Cup atau dua cangkir ya. Dua cangkir di sini teman-teman adalah gambaran kalau kulihat September ini juga ada cinta ya. Ada cinta yang makin erat. Nah, ini tadi teman-teman The Tower ya. Permasalahan tadi kan kita lihat ada huru-hara ya di hubungan, di pekerjaan. Kalau kamu bisa bertahan, kalau bisa kamu survive di sini ya. Di sini akan menjadi mempererat gitu loh. Kalau yang bertahan ya, akan mempererat ya. Terkadang itu ya kayak di rumah tangga ya. Ya berantem itu itulah bumbu-bumbu cintanya gitu ya. Setelah berantem malah makin erat. Makin itulah. Itu tadi teman-teman. Jangan sampai terbawa suasana sesaat ya, emosi sesaat ya. Jadi di September ini setelah kejadian ini tadi, ini kartu di akhir ya, kartu yang ke-6 ya. Akan ada makin erat gitu ya. Cintanya makin tumbuh gitu loh. Akan timbul respect. Ya akan ada respect. Ya itu tadi lah teman-teman ya. Setelah kamu melewati ini ya kamu cintanya makin tumbuh, makin erat akan timbul respect. Respect itu adalah apa ya? Orang jadi lebih kayak respect ke kamu gitu loh. Wah si dia bisa survive ya di September ini. Wah dia bisa survive ya dari huru-hara rumah tangganya. Wah dia bisa survive ya di pekerjaannya yang kayak gini. Orang-orang akan menjadi lebih memandang tinggi kamu teman-teman. Jadi orang tahu wah si dia ini punya nilai. Wah si dia ini bukan orang sembarangan yang bisa kita jatuhkan. Wah si dia ini adalah orang yang hebat. Itulah teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman jangan takut ya, kartu pembacaan awalnya ada huru-hara ya itu namanya hidup gitu loh. Pasti ada bumbu-bumbu kehidupan ya. Kita lanjut deh. Waduh capek juga yang baca teman-teman ya. Berikutnya ada gambaran Queen of One ya. Queen of One ini kartu ciri-ciri teman-teman ya. Kita taruh dulu ya. Queen of One ini ratu ya. Queen ini ratu, One itu tongkat ya. Ratu tongkat. Nah, di sini teman-teman ratu tongkat di sini adalah gambaran ciri-ciri. Ini adalah gambaran orang yang kreatif ya. Ini bisa ciri-ciri kamu, bisa ciri-ciri si dia ya. Kalau aku lihat di sini September kamu itu orangnya kreatif ya. Itu tadi walaupun banyak huru-hara, mungkin pekerjaan udah nggak nentu, zaman yang makin berubah ya. Itu tadi mungkin timbul-timbul ide yang unik-unik ya. Jualan yang makin unik atau mungkin ya kamu jadinya makin unik ya. Ya macam-macam lah, intinya kreativitas lah, orangnya berkreativitas banget. Dan ini ada gambaran independen, orang yang ini bisa sendiri gitu. Maksudnya apa? Tidak terlalu apa ya? Bukan tidak butuh bantuan orang, pasti butuh ya. Tapi maksudnya itu kamu itu bisa struggle sendiri, bisa survive sendiri gitu loh. Independen itu apa sih namanya? Mandiri teman-teman. Susah kali nyari bahasanya. Jatuhnya itu orang yang mandiri ya. Nah juga ada gambaran confident. Confident itu percaya diri ya. Percaya diri ini didapat bukan sebentar teman-teman. Ini tadi setelah kamu melewati huru-hara ini, kamu setelah melewati ini, kamu jadi kayak lebih pede ya karena udah melewati gitu ya, udah menjalani gitu ya kan. Nah, yang terakhir aja di sini ada gambaran Four of Pentacle ya untuk September ini. Nah, akhirnya setelah huru-hara ini ada gambaran stable atau ini stabil. Itu dia stabil ya.
setelah huru-hara, setelah apa ya, macam hujan lah teman-teman, setelah badai, hujan ya pasti ada matahari yang timbul. Nah, ini sama di akhir bulan nih nanti akan ada muncul stabil ya. Setelah stabil di sini ada gambaran melindungi. Kamu tuh jadinya lebih itu tadi guys. Kayak lebih melindungi ya, lebih protecting lah, lebih protect gitu loh, lebih berhati-hati. Oke teman-teman, di sini Mas Do bukan ingin menggurui, bukan ingin menasehati atau apa, tapi inilah pembacaan dari tarot ya. Semoga teman-teman bisa mengambil yang positifnya, semoga ini bisa jadi pembelajaran juga ya. Kalau ada salah kata atau kecepatan, Mas Do mohon maaf ya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Doakan Mas Do semoga bisa makin sukses ya. Tegur Mas Do kalau ada yang salah, komen aja di bawah apa yang harus diperbaiki teman-teman ya. Semoga channel ini makin berkembang dan makin maju berkat teman-teman. Terima kasih banyak yang udah support Mas Do dari nol ya sampai sekarang udah 35.000. Akhir kata salam dari Mas Do. Dadah teman-teman. Dah.